Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pembunuh perempuan hamil di kebun singkong di Tulang Bawang ditangkap. Tersangka merupakan calon suami korban. Ribuan porsi makanan bergizi gratis gelombang kedua dibagikan ke siswa Lampung Utara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar hikmat di Bandar Lampung. Seorang polisi Polresta Bandar Lampung berinisial Aibda AY diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH dari anggota Polri. Upacara dihadiri oleh ratusan anggota Polresta dari seluruh satuan, namun tidak dihadiri oleh AY. Keputusan Jabatan Bintara Satsamapta Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung. Pada upacara tersebut, pemecatan ditandai dengan pemberian tanda silang di foto AY oleh Kapolresta Bandar Lampung. AY dipecat karena lebih dari 200 hari tidak masuk kerja. Kita Samapta Polresta Bandar Lampung dan melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri, dalam hal ini disersi atau tidak melaksanakan dinas selama 201 hari kerja secara berturut-turut. Dan ini merupakan bentuk komitmen dari pimpinan bahwa semua pelanggaran akan ditindak secara tegas. Kedepannya harapannya bahwa anggota kita harus berprestasi, bukan melakukan pelanggaran. Upacara PTDH yang digelar di Mapolresta tersebut jadi contoh kepada seluruh jajaran anggota Polri agar menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, sebab telah dibayar oleh negara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka korupsi terhadap mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung Senin siang. Sidang digelar dengan tidak menghadirkan tersangka atau penggugat yang ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan Dawam Raharjo sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung telah sesuai aturan dan bukti-bukti. Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan tersebut, Dawam Raharjo akan menjalani peradilan sebagai terdakwa. Memberikan SPDP dan penetapan tersangka tanggal 17 April 2025 di saat yang sama, SPDP tidak diberikan kepada pemohon pada saat statusnya sebagai terlapor, bahwa setelah mencermati rangkaian penetapan tersangka yang dimulai dari surat laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan atau penataan kawasan pembangunan jabatan bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bukti K1, diketahui laporan tersebut hanya dugaan adanya kerugian negara yang tidak menyebutkan kalau laporan singkat termohon didirikan SPDP tanggal 13 November 2024 PD Bukti K7 pada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur selaku pihak yang dipandang. Mantan Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung pada pertengahan April lalu. Dawam terjerat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penataan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Nilai proyek sebesar hampir 7 miliar rupiah. Negara dirugikan sebesar 3,8 miliar rupiah.
Selain mantan Bupati Dawam, penyidik juga menetapkan 3 tersangka lain, yakni kontraktor pelaksana proyek, direktur perusahaan konsultan, dan seorang PNS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek. Dari kasus itu, penyidik Kejaksaan Tinggi yang menggeledah rumah hingga kantor tersangka menyita barang bukti mobil, perhiasan, uang tunai rupiah, dan dolar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Apa kabar program makanan bergizi gratis atau MBG? Setelah sempat terhenti, program makanan bergizi gelombang kedua bagi para siswa kembali dimulai pada Senin pagi. Di antaranya digelar di Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan. Meski memasuki gelombang kedua, namun para siswa menyatakan baru pertama kali mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah. Mereka telah menantinya sejak lama, namun baru sekarang kebagian makanan bergizi gratis. Menu makanan yang diterima para siswa, nasi putih, ayam goreng, sayur mayur, dan pisang. Enak. Senang ya? Senang. Apa aja yang kita dapat? Ini sayuran wortel, ayam, tahu, sama pisang. Gimana rasanya? Enak, Om. Kalau ini apa harapan kita sih dengan makan bergizi gratis ini? Semoga dapat dilaksanakan setiap hari. Pendistribusian makanan diawasi oleh petugas Forkopimda Lampung Utara. Pada hari pertama gelombang kedua peluncuran program makanan bergizi gratis tersebut, pemerintah mendistribusikan lebih dari 3.000 porsi makanan yang dibagikan ke siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tidak ada SOP yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional tentang porsinya. Jadi kita berharap nanti ke depan semua anak-anak sekolah kita yang menjadi prioritas program makan bergizi ini dapat menikmati langsung. Ya. Pada akhirnya tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi mereka yang tertinggal dalam program ini. Dan yang lebih penting lagi, kita berharap program besar juga dapat memberdayakan kelompok masyarakat yang ada di daerah, apakah itu koperasi, apa itu BUMDes, UMKM, yang menjadi bagian dari program MBG yang ada di daerah. Program makan bergizi gratis telah resmi dijalankan mulai awal Januari 2025. Namun hingga kini pendistribusiannya belum merata ke semua sekolah dan bahkan lebih banyak sekolah yang belum menerimanya. Para siswa berharap makan bergizi gratis dapat didistribusikan secara rutin dan merata. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.